Shalom semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang eksistensialisme. Saya Krisdalinda Mardiana dan juga ada teman-teman saya, Lasti Angelika, Margaret Teresia, dan juga Putri Alit. Selamat menyaksikan. Berikut adalah tujuan dari presentasi kami. Jadi, eksistensialisme sendiri adalah suatu paham atau aliran filsafat yang secara khusus mendeskripsikan tentang eksistensi dan juga pengalaman hidup manusia itu sendiri, di mana posisi manusia sebagai titik pusatnya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kekhususan dari eksistensialisme itu sendiri. Jadi eksistensialisme ini banyak terkait dengan sastra dan juga seni dibandingkan dengan filsafat formal lainnya. Lalu eksistensialisme juga lebih berhubungan dengan emosi seseorang daripada intelek atau kecerdasannya. Individualisme lah yang menjadi pusat utamanya. Kemudian para eksistensialis ini juga memiliki pandangan bahwa hanya individu saja yang memiliki tujuan hidup. Kemudian eksistensialisme ini juga tidak cukup eksplisit dan bahkan juga diam terhadap permasalahan yang ada dalam dunia praktik pendidikan karena lebih berfokus pada isu-isu filosofis dan terhadap individu daripada kelompok sosial. Menurut para eksistensialis, realitas utama itu ditemukan pada saat emosi seseorang itu sedang memuncak. Jadi filsafat harus diajarkan berdasarkan emosi seseorang. Kemudian eksistensialisme ini bukanlah filsafat yang sistematis. Kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi inti dari eksistensialisme. Yang pertama adanya penolakan untuk berada pada suatu aliran pemikiran manapun. Yang kedua penyangkalan kepada kompetisi sistem-sistem filosofis dan kepercayaan. Dan yang ketiga ketidakpuasan kepada filsafat tradisional yang dianggap superficial, akademik, dan jauh dari kehidupan atau tidak relevan. Selanjutnya adalah esensi pemikiran dari eksistensialisme serta pengaruhnya. Yang pertama itu adalah realitas sebagai eksistensi. Kaum eksistensial menjadikan eksistensi individu sebagai titik fokus dari realitas. Menjadi ada adalah fokus dari filosofi dan eksistensialisme. Setiap orang akan dihadapkan pada realitas nyata dari kehidupan, kematian, dan juga makna hidup. Maka melalui hal itu, setiap orang memiliki kebebasan besar untuk bertanggung jawab bagi esensinya masing-masing. Yang kedua adalah esensi kebenaran sebagai pilihan. Individu itu menjadi sentral dari kebenaran, dan di mana ini adalah bukan manusia sebagai spesies, tapi orang sebagai individu. Semua pengetahuan itu berada pada diri individu itu, dan diri itulah yang membuat keputusan tentang apa yang menjadi kebenaran utama. Kebenaran dapat dilihat dalam konteks pemilihan eksistensial yang didasarkan pada otoritas individu. Yang ketiga adalah nilai-nilai dari individu. Fokus filsafat eksistensialisme adalah pada dunia aksiologi. Kaum eksistensial dihadapkan pada kehidupan dan setiap orang bebas untuk memilih untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Kebebasan ini membuat setiap orang harus bertanggung jawab pada tindakan dan pilihan mereka. Para individu memiliki pengalaman pribadi untuk membuat keputusan, dan keputusan etis yang membahayakan ini tidak menjadi hal yang utama, melainkan kebebasan yang mereka terima itulah yang paling penting. Tokoh utama yang pertama Soren Kierkegaard. Soren merupakan filsuf ke-6 Denmark pada abad yang ke-19. Ia dikenal sebagai seorang teologi, penyair, dan pengkritis sosial. Selama hidupnya, ia telah menulis 22 buku mengenai filsafat, teologi, dan rohani. Melalui penulisan inilah ia dikenal sebagai penulis dan filsuf eksistensialis. Setiap menulis, ia selalu menampakkan dirinya dalam karya tulisannya dengan menggunakan metafora, perumpamaan, dan ironi. Soren dilahirkan dari keluarga yang sangat kaya di Copenhagen pada tahun 1813. Ayahnya bernama Michael Pedersen Kierkegaard dan ibunya bernama Annette Sorendanter Lut Kierkegaard. Soren berjuang untuk merevitalisasikan kekristenan dari dalam dengan meningkatkan tempat individu dan peran dari pilihan serta komitmen personal. Yang selanjutnya adalah esensi pemikiran dari Kierkegaard. Nah, Kierkegaard ini menyerukan adanya lompatan iman di mana individu akan menerima keilahian Kristen meskipun tidak ada bukti bahwa Tuhan itu ada dan tidak ada cara rasional untuk mengenalnya. Ia juga mengkritik ilmu pengetahuan dan apa yang dihasilkannya dan percaya bahwa kecenderungan terhadap bukti objektivitas telah mendorong masyarakat itu semakin jauh dari kekristenan. Nah, adapun 3 eksistensi yang diungkapkan oleh Kierkegaard, yaitu yang pertama adalah eksistensi estetik, di mana perhatian manusia itu tertuju pada segala sesuatu yang berada di luar dirinya. Kenikmatan jasmania dan rohanianya terpenuhi, sedangkan batinnya itu kosong. Nah, hal ini karena individu menghindari diri dari keputusan-keputusan yang menentukan hidupnya. Yang kedua adalah eksistensi etik, yang dimana perhatian manusia itu tertuju benar-benar pada batinnya, yakni ia hidup dalam hal-hal yang konkret adanya. Kierkegaard menggambarkan sebagai orang yang meninggalkan nafsu sementara dan masuk ke segala bentuk kewajiban. Nah, individu ini menyadari adanya patokan-patokan nilai yang sifatnya umum sehingga manusia terus-menerus dihadapkan pada pilihan-pilihan. Yang ketiga adalah eksistensi religius, yang dimana manusia dimulai dihadapkan pada kekurangan, kesalahan, dan juga dosa-dosanya.
Manusia itu tidak lagi mempersoalkan tentang kebenaran objektif karena manusia tidak mementingkan lagi pengertian sesama manusia. Iya, kebenaran itu akan dihadapi adalah kebenaran mutlak dan hakiki yang berasal dari Allah. Nah, oleh karena itu, jalan menuju Allah tidak mungkin ditempuh dengan logika abstrak, melainkan harus melalui bentuk yang didasarkan pada penghayatan subjektif. Nah, pada eksistensi religius ini, manusia hadir dengan kesejatiannya sebagai pribadi yang tunggal menghadap Allah. Tokoh kedua yaitu Karl Jasper. Jasper lahir pada tanggal 23 Februari 1883 di Oldenburg, Jerman Utara. Tahun 1892 sampai 1902, Jasper menempuh pendidikan di Gymnasium Oldenburg. Dan pada umur ke-38 tahun, sebelum menjadi filsuf, ia adalah seorang ilmuwan. Kemudian yang selanjutnya adalah esensi dari pemikiran Karl Jasper. Yang pertama, menurut Karl Jasper ini manusia tidak memiliki dasar untuk bereksistensi. Jadi manusia memiliki keterbatasan baik dalam pikiran maupun situasi yang ada di sekitarnya. Kemudian eksistensialisme ini tidak merenungkan tentang esensi atau hakikat abadi manusia karena menurutnya hakikat adalah sesuatu yang belum ada dan hakikat manusia ini ditentukan oleh eksistensinya sendiri. Kemudian yang ketiga, eksistensialisme ini berpusat pada sisi subjektivitas manusia itu sendiri. Dan yang keempat, Jasper menemukan bahwa eksistensi memiliki hubungan dengan diri sendiri untuk bertransendensi. Kemudian esensi yang selanjutnya ini, eksistensi menurut Jasper juga punya sifat yang unik dan juga tidak dapat diobjekkan. Memiliki sifat yang terbuka atas segala kemungkinan, kemudian bergantung pada hubungannya terhadap eksistensi lainnya, dan yang terakhir, eksistensi ini merupakan refleksi mengenai total freedom atau kebebasan yang merupakan hakikat manusia. Hal ini berkaitan dengan hal memilih, memutuskan, merefleksikan, dan mengidentifikasi the self dengan dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh pemikiran dari Karl Jasper. Jadi di sini ada hal positif dan juga hal negatifnya. Hal positifnya adalah eksistensi manusia ini selalu berkembang, yang kemudian berimplikasi manusia harus selalu mencari dan juga mengusahakan dari perkembangan eksistensinya. Manusia sebagai individu yang harus menghargai dan juga menerima individu lainnya sebagai individu yang unik yang berbeda dengan dirinya. Kemudian hal negatifnya adalah paham mengenai kebebasan bersifat paradoks karena seringkali terkesan bahwa suatu inisiasi ini berasal dari eksistensi saja. Inisiasi ini justru tercipta dari yang transenden sehingga pandangannya tidak konsisten. Pengaruh pada pendidikan, kita bisa lihat dari tujuan pendidikannya, yaitu untuk mendorong siswa agar mampu mengembangkan potensinya untuk pemenuhan diri. Yang kedua, kurikulum dalam sekolah eksistensialis memiliki fleksibilitas yang terbuka pada perubahan karena pilihan siswa yang menjadi faktor penentu dalam pemilihan mata pelajaran. Kurikulum yang menempatkan siswa sebagai peran utama yang memberikan makna pada subjek yang akan diambil. Ketiga, proses pembelajaran. Guru bukan hanya mentransfer pengetahuan dan memiliki jawaban yang benar, tetapi guru lebih merupakan sosok yang membantu siswa untuk menjelajah jawaban terlebih dahulu. Yang keempat, peran siswa. Ada dua. Yang pertama, siswa lebih bebas dan bertanggung jawab atas pilihan dalam mengeksplorasi minat dan bakatnya. Siswa lebih mengenal jati dirinya dan terarah mengenai potensi yang terdapat pada dirinya. Metode yang mereka gunakan yaitu merujuk pada cara untuk mencapai kebahagiaan dan karakter yang baik atau kedisiplinan dan moral. Yang keempat, peran guru. Guru berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik dalam mengembangkan potensi diri. Guru memberikan kebebasan terhadap siswa untuk memilih dan memberikan mereka pengalaman yang akan membantu mereka menemukan makna dari kehidupan siswa. Dan yang terakhir, guru berperan dalam mendorong siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada diri siswa. Yang selanjutnya adalah analisa pemikiran yang ditinjau dari WKA. Individu manusia itu begitu penting sebagai pencipta ide. Mereka harus memandang individu sebagai makhluk unik, tidak hanya sebagai pencipta gagasan, tetapi juga sebagai makhluk hidup yang merasakan. Manusia sebagai individu yang harus menghargai dan menerima individu lainnya sebagai individu yang unik yang berbeda dengan dirinya. Hal ini juga sejalan dengan wawasan Kristen Alkitabiah, di mana Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, dengan sifatnya yang berbeda-beda sehingga membuat mereka unik. Para guru dengan perspektif eksistensialis dapat memandang siswa sebagai ciptaan Allah yang unik pada masing-masing pribadi. Keunikan siswa tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam mengeksplor suatu pengetahuan sehingga siswa dapat memahami secara pribadi makna dalam pembelajaran tersebut. Namun pemikiran ini tidak sepenuhnya sejalan dengan wawasan Kristen Alkitabiah, yang dimana eksistensialisme ini mendukung individu subjektif yang membuat pilihan pribadi yang menghindari tuntutan akan bukti ilmiah yang objektif. Hal ini dapat membawa seseorang meninggalkan akal sehat dan menerima keyakinan yang tidak berdasar. Seperti Kierkegaard yang mengatakan bahwa individu modern akan menerima keilahian Tuhan meskipun tidak ada bukti dan tidak ada cara rasional untuk mengenalnya. Padahal seperti yang kita tahu, Allah sendirilah yang memperkenalkan dirinya sehingga kita mampu mengenal Allah dengan rasio kita. Nah, namun sebenarnya yang seharusnya menjadi fokus utama adalah pada diri Allah
yang daripadanya kita beriman, yang dimana ini seperti dalam sholat id, dan Allah dapat menilai seseorang itu benar atau tidak karena berhubungan dengan Allah. Keberadaan manusia, bahkan nasibnya tidak sepenuhnya dikendalikan oleh diri manusia itu sendiri, meskipun manusia diberikan kebebasan. Bahkan kebebasan itu seringkali menjadi peluang manusia untuk menyimpang dari jalan Allah, yang membuat manusia merasa bahwa dirinya lah yang dapat mengendalikan segala sesuatu. Manusia itu ciptaan Allah, dan mereka eksis karena Allah. Oleh karena itu, Allah lah yang berkuasa atas diri manusia, maka seharusnya manusia itu memandang Allah sebagai Allah yang berkarya di dalam diri manusia itu sendiri. Contoh-contoh praktik dari eksistensialisme terhadap pendidikan di Indonesia adalah yang pertama ekstrakurikuler, yang biasanya dipilih oleh siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, contohnya basket, badminton, futsal, dan lain sebagainya. Nah, melalui ekstrakurikuler ini secara tidak langsung, Indonesia sudah menerapkan konsep eksistensialisme, yaitu pendidikan yang berpusat pada individu. Lalu, praktik pembelajaran dengan menggunakan suatu masalah untuk dipecahkan, dan murid mencari solusi atas masalah tersebut. Hal ini pastinya sering kita jumpai dalam pembelajaran di kelas. Nah, murid diajar untuk bisa menganalisis, mempertanyakan, dan mencari makna dalam suatu informasi yang ada, sehingga guru tidak hanya memberikan informasi saja. Selanjutnya, kebebasan untuk memilih dan berpendapat di dalam ruang kelas. Contohnya adalah dalam memilih kelompok belajar atau mengungkapkan pendapat ketika guru memberikan pertanyaan terbuka. Namun, murid harus bisa bertanggung jawab atas pilihan atau jawabannya sendiri. Lalu adanya kurikulum yang mengimplementasikan kebebasan murid untuk memilih mata pelajaran yang mereka minati untuk semakin mengenal jati diri murid. Salah satunya adalah dengan kurikulum Cambridge. Sikap pendidik Kristen terhadap eksistensialisme adalah menekankan pendidikan dengan nilai-nilai Kristen. Contohnya dengan mendasarkan nilai atau prinsip kekristenan dalam setiap materi yang diajarkan dalam pembelajaran, sehingga murid bisa melihat kebenaran Allah dalam proses pembelajarannya, dan pusat pembelajaran haruslah kepada Kristus. Yang kedua, menekankan pada pendidikan karakter murid. Contohnya adalah rasa tanggung jawab, kasih, kejujuran, dan lainnya dalam setiap hal yang murid lakukan, sehingga tidak ada pemikiran bahwa dirinya sendirilah yang menjadi pusat. Lalu selanjutnya menekankan pada pengembangan spiritualitas, contohnya adalah dengan mengadakan doa sebelum memulai mata pelajaran, mengadakan devosi sebelum memulai aktivitas pembelajaran, lalu menutup agenda kelas dengan doa penutup, serta mengadakan ibadah di sekolah seminggu sekali. Eksistensialisme yang terlalu berpusat pada individu atau siswa dapat menyebabkan siswa bertumbuh menjadi pribadi yang egois dan tidak mau diarahkan. Oleh karena itu, guru harus tetap berperan untuk mengarahkan dan membimbing siswa menemukan atau memahami materi dan mengembangkan minat dan bakat mereka, tetapi tetap berpusat kepada Allah. Bagaimana mereka dapat melihat segala sesuatu juga harusnya berdasarkan perspektif Allah. Sebagai calon guru Kristen, kita juga harus memahami dan berkomitmen untuk terus mengarahkan siswa dalam menemukan jati dirinya dan kebenaran Allah di dalam bidang yang mereka minati. Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan sebagai referensi. Sekian dari kami, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.